Tuhan, sahabat Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memang sering kali mendengar yang namanya istilah Israel rohani. Gereja-gereja atau orang-orang Kristen, para pengkhotbah seringkali mengumandangkan tentang kalimat ini, yaitu kita adalah Israel rohani. Bahkan saya pernah mendengar ada seorang pengkhotbah yang berani mengatakan bahwa sesungguhnya Israel rohani itu lebih berharga daripada Israel jasmani. Dia bilang bahwa Israel rohani itu sudah menggantikan posisi yang namanya Israel jasmani. Padahal sekali lagi firman Tuhan itu tidak pernah salah dan tidak mungkin salah. Apa yang dikatakan oleh Rasul Saul dalam Roma pasal yang ke-11 jelas sekali bahwa memang secara Injil, ya, orang-orang Israel itu sampai sekarang mungkin mayoritas mereka masih dianggap sebagai seterunya Tuhan. Tetapi sekali lagi secara perjanjian tidak pernah ada bangsa lain yang bisa menggantikan posisi Israel di mata Tuhan, bahwa mereka tetap disebut kekasihnya Tuhan. Mereka ini disebut sebagai istrinya Tuhan. Walaupun istrinya ini, saudaraku, seringkali berkhianat kepada sang suami, yaitu Bapa sendiri. Berulang kali mereka melakukan pengkhianatan. Mereka gonta-ganti suami. Mereka berulang kali gonta-ganti, menyembah kepada ilah-ilah asing, berhala-berhala yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan itu sangat menyakiti hati Bapa Yahweh sebagai suami mereka. Sampai saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Yeremia, Tuhan sendiri berkata bahwa aku telah menceraikan Israel. Tuhan telah menceraikan Israel sebagai istrinya. Tetapi dia menceraikan Israel bukan untuk selama-lamanya. Kalau kita bawa kepada hubungan suami istri, ibarat ini adalah masa di mana suami istri ketika bertengkar atau bertikai, dua-dua ngambek, lalu kemudian masing-masing ambil jalan sendiri kembali ke rumah orang tuanya. Nah, masa perpisahan ini sebenarnya adalah masa untuk masing-masing bisa introspeksi diri. Kalau kita bicara hubungan suami istri, tujuannya bukan pisah untuk selama-lamanya dan mencari pengganti yang baru, tetapi introspeksi diri akan setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dan berupaya untuk memperbaiki diri, supaya boleh terjadi satu mediasi yang baik dan kemudian boleh kembali utuh. Makanya biasanya dalam sidang-sidang perceraian itu selalu akan diawali dengan yang namanya mediasi dulu. Nah, saudara-saudaraku, begitu juga Bapa Yahweh yang disebut, digambarkan di sini sebagai suami dan Israel sebagai istri. Hosea pasal yang kedua jelas sekali di sana bagaimana Tuhan menyatakan kepada Israel bahwa satu waktu dia akan kembali mengambil Israel ini sebagai istrinya. Istrinya dalam kebenaran, istrinya dalam keadilan, dan istrinya dalam kesetiaan. Artinya Tuhan sendiri dengan kemahasempurnaan dia, dengan kemahakuasaan dia akan merubah Israel sebagai istrinya.
agar supaya mereka boleh menjadi istri-istri yang benar, yang hidup sesuai dengan hukum dan ketetapan Tuhan, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh suaminya, berpegang kepada Torah secara utuh. Mereka boleh menjadi istri-istri dalam kesetiaan. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, persoalannya saudaraku yang muncul di kalangan kekristenan sekarang, di satu sisi ada banyak gereja Tuhan, orang-orang Kristen mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang Israel rohani. Memang ya secara eksplisit tidak ada kalimat seperti itu di dalam kitab suci, tetapi sangat tergambar. Jadi sekali lagi sangat tergambar di dalam. Sama dengan kita bicara tentang yang namanya Trinitas. Memang kata Trinitas sendiri tidak ada secara eksplisit dalam kitab suci kita. Tetapi dalam seluruh kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu tergambar jelas. Dalam perjanjian lama selalu perannya 3 yang kita bisa temukan. Ada namanya Bapa, yaitu Yahweh sendiri. Ada Elohim, kemudian ada Davar Elohim, dan kemudian ada Roh Elohim. Selalu itu. Nah, rahasia yang tergambar di dalam tanah itu dalam perjanjian lama baru disingkapkan, dibukakan justru di dalam perjanjian baru. Makanya kalau kita mau jujur, orang Yahudi mayoritas sampai sekarang tidak memaknai yang namanya kata echad itu seperti kita yang ada di era Mesianik ini. Mereka sangat keberatan betul apabila kalau misalnya orang Kristen menyatakan bahwa Sang Mesias itu dia adalah Tuhan 100% dan dia juga adalah manusia 100%. Gak boleh ada Tuhan lain bagi orang Yahudi. Satu-satunya Elohim itu hanya Yahweh, gak ada yang lain. Nah, pemahaman mereka tentang yang namanya Ulangan pasal yang ke-6 yang seringkali dilantunkan sama Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, bukan bicara tentang satu kesatuan, tetapi memang hanya satu tunggal, Yahweh. Tetapi bagi kita dibukakan bahwa Sang Mesias itu di satu sisi firman-Nya menjadi manusia, dia adalah manusia yang utuh. Dia bisa merasakan sakit, dia lapar, dia bisa menangis, bahkan dia bisa mati. Jadi yang mati itu adalah firman yang jadi manusia. Kemanusiaan itu yang mati. Tetapi Elohim itu nggak mati. Apalagi kalau kita bicara dari sisi kata, etimologinya Elohim. Elohim itu kan gelar. Kayak kita Bapak atau Presiden. Ya. Presiden Indonesia sudah mati, sudah meninggal. Lo siapa? Kan begitu. Ya. Jadi sekali lagi ini yang memang tidak dipahami oleh masih banyak juga orang Kristen sekarang. Nah, kita kembali lagi kepada konteks soal masalah Israel ini. Sangat-sangat disayangkan
Kalau di satu sisi gereja mengklaim atau kita mengklaim bahwa kita adalah Israel rohani, tetapi di sisi lain apa yang diajarkan oleh Tuhan, oleh Elohim kepada bangsa Israel melalui Torahnya itu justru tidak dilakukan. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berkata bahwa kita sebagai Israel rohani? Saya berikan contoh, misalnya Israel ibadahnya hari Syabat. Mereka merayakan 7 perayaan, ditambah 2 perayaan sesuai peristiwa sejarah. Atribut-atribut yang mereka kenakan sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam Torah. Banyak hal lagi. Tetapi orang-orang Kristen, gereja Tuhan yang mengakui sebagai Israel rohani justru jangankan tidak melakukan. Ada banyak gereja Tuhan, orang Kristen yang mengaku sebagai Israel rohani justru alergi dengan hukum dan ketetapan yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada yang namanya bangsa Israel. Orang Kristen pada umumnya kalau melihat kita memakai yang namanya jubah doa atau talit, ada perempuan-perempuan yang memakai tudung doa, itu mereka alergi sudah. Tetapi mereka menyebut sebagai Israel rohani. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-11 itu ibarat kita ini gereja Tuhan, bangsa-bangsa goyim ini, bangsa asing itu ibarat zaitun liar yang ditempelkan. Nah, bahasa yang dipakai lain memang dicangkokkan. Kalau kita belajar proses pencangkokan memang agak berbeda sudah. Karena nanti dia punya akar sendiri dan kemudian dia bertumbuh sendiri sekalipun sama-sama zaitun. Ya. Tetapi kalau ditempelkan saudaraku, memang tidak bisa lepas dan pisah dari akar. Kenapa nggak cocok dengan kata dicangkokkan? Karena memang ayat selanjutnya bilang bahwa cabang itu, zaitun liar yang dicangkokkan itu nggak boleh bangga. Karena bukan cabang yang menopang akar. Tetapi akar itulah yang menopang cabang atau carang. Carang cabang itu mendapatkan asupan makanan dari akar. Maka berbahagialah kita, bersyukurlah kita ketika kita ini semakin dibukakan oleh Tuhan, dituntun bahkan diberikan hati untuk bisa belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kita sadar, kita akui bahwa jauh mungkin dari apa yang masih dikehendaki, diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita bicara target misalnya, masih jauh dari target, tetapi kita berupaya dan berusaha. Karena kita percaya Tuhanlah yang menilik segala niat hati kita, kerinduan kita, keseriusan kita, untuk kita membawa hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang Israel ini menarik. Apalagi kalau kita bicara ibu kota Israel, yaitu Yerusalem. Bayangkan saudara-saudaraku, Yerusalem itu pusat pemerintahannya dan pusat kerohaniannya itu justru ada di Yerusalem. Jadi baik pusat pemerintahan maupun pusat kerohanian, pusat spiritualnya itu ada di Yerusalem. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam 2 Tawarik pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Bagaimana Tuhan sendiri mau berdiam. Dahsyat gak saudara? Tuhan mau berdiam di yang namanya Yerusalem. Sehingga jangan heran Yerusalem itu disebut sebagai kota yang kudus. Karena pusat kerohaniannya ada di sana. Bait suci yang diperintahkan oleh Bapa Yahweh, di mana Dia akan berdiam. Tuhan sendiri yang menyuruh. Sejak zaman Mose, yang kita kenal dengan Miskan, yang kemudian di zamannya Daud disuruh untuk dibangun, terrealisasi nanti di zamannya Salomo, di mana Tuhan sendiri menyuruh agar supaya orang Israel membangun rumah tinggal untuk Dia bersemayam, untuk Dia tinggal dan berdiam di tengah-tengah umat Israel. Sangat luar biasa, saudara. Dan yang saya bilang menarik di sini kalau kita baca, tolong satu orang baca dalam kitab Yeremia 25 ayat 29. Ini harus kita pahami betul. Betapa menariknya yang namanya Israel ini, atau yang sekarang disebut dengan umat Yahudi. Nah, ada beberapa sekarang yang sudah beralih penyebutannya. Bukan lagi Yahudi, tetapi Yehudi. Nah, ini kita akan lihat. Tolong satu orang baca. Sesungguhnya di kota yang namaku telah diserukan di atasnya, aku akan mulai mendatangkan malapetaka. Masakan kamu ini akan bebas dari hukuman? Firman Tuhan katakan di kota yang apa katanya? Namaku disebut. Nah, lebih jelas lagi Daniel 9 ayat 19 Pak Randy. Jadi ternyata kota itu disebutkan dengan nama yang kudus. Lalu korelasinya bagaimana? Kok Yerusalem kita kaitkan dengan nama yang kudus? Kalau kita pakai tulisan bahasa Ibrani, di awal tulisan Yerusalem itu sudah pasti depannya adalah Yod dan Res. Kan? Tetapi apa yang dikatakan tadi di Yeremia bahwa kota itu justru disebutkan dengan namaku. Daniel 9 ayat 19. Ya Yahweh, dengarlah. Ya Yahweh, ampunilah. Ya Yahweh, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Elohimku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Nah, kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Kalau kita mau belajar kaidah bahasa, ini sulit. Memang kelompok teman-teman kita, ya, saya berikan contoh dalam Brit Kadasa, perjanjian yang dibaharui, misalnya Yohanan 5 ayat 43, di sana bilang bahwa Sang Mesias itu datang dalam nama Bapa. Kalau nama Bapaknya itu sesuai dengan apa yang tertulis misalnya di Pesita, ya. Kalau kita lihat penulisan nama Bapa khususnya 4 huruf tetragrammaton itu, yaitu Yod He Waw He, itu rata-rata pasti karena kalau kita belajar bahasa Ibrani, bunyi sebuah kata itu tergantung nikutnya. Jadi huruf dasarnya sama, tetapi bisa berbunyi beda.
Itu tergantung likutnya. Misalnya ya Baruch sama Bereh, Kados sama Kedes, huruf dasarnya sama, tetapi bisa bunyi beda dan bisa memiliki arti yang berbeda. Itu tergantung likutnya. Nah, kalau kita lihat penulisan Tetragrammaton yang ada sekarang, ya, itu rata-rata bacanya itu tidak mungkin sebutnya seperti apa yang kita sebut. Saya sudah pernah khotbahkan hal ini. Ada yang kebanyakan Yehuwa. Nah, kalau seandainya penyebutan nama Bapa yang kudus Tetragrammaton itu Yehuwa, maka pasti yang cocok nama Mesiasnya harusnya Yeshua. Ya. Nah, kalau kita mau misalnya belajar kaidah, Yohanan pasal yang kelima ayat 43 itu, aku datang dalam nama Bapakku. Jadi dalam nama Bapakku, nama Bapa itu nggak mungkin lepas. Saya dan istri saya memberikan nama kami itu, ya. Jadi bukan nama yang utuh tetapi penggalan. Ya. Kami ambil singkatan kepada anak pertama kami, anak kedua. Ya. Namanya Vini. Ya. Jadi tidak mungkin kami bilang misalnya nama kami itu kami berikan kepada nama anak kami, ternyata nama anak kami itu Tono. Itu susah. Tetapi ketika Vini, berarti memang Vianne Nixon. Kan begitu sudah. Ya. Vini itu Vianne dan Nixon. Itu singkatan dari Vianne dan Nixon. Ada orang bilang katanya Yeshua itu bukan nama, tetapi dua kata yang digabungkan menjadi nama. Dua kata digabungkan memang akan menjadi nama, kayak tadi. Saya kasih contoh, misalnya ada anak dikasih nama Immanuel. Ada Immanuel kan? Immanuel itu dari berapa kata? 3. Tapi apakah Immanuel bukan nama? Nama. Itu nama. Sama dengan yang kita baca ini. Jadi saudaraku, ternyata nama kota itu disebutkan dengan nama Bapa, dengan nama yang kudus. Makanya kalau kita mau fair berdasarkan ayat ini, menyebutnya harusnya dengan Yerusalem. Yerusalem. Dan bukan kebetulan, saudara. Ini ada dasar firman-Nya yang meneguhkan dan menguatkan kita. Kita tahu bersama bahwa Daniel pasal 9 ini adalah pasca orang Israel sudah ditaklukkan oleh Babel. Ya. Memang Daniel ini luar biasa. Dia masuk dalam 2 apa 3 generasi raja dari Nebukadnezar. Ya. Sebentar. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Daniel ini ada di Babel dan dia berdoa. Dalam doa itu diserukan bahwa ternyata umatmu ini, kan kita tahu kalau kita belajar sejarah Israel, pasca Salomo meninggal, Israel itu terpecah menjadi 2 kerajaan. Kerajaan Israel Utara yang pada akhirnya ditaklukkan oleh Asyur sekitar tahun 721 ya, sebelum Masehi. Lalu Israel Selatan yang ibu kota Yerusalem ini disering kali dalam kitab suci disebut sebagai kerajaan apa? Kerajaan Yehuda.
Sekali lagi, kerajaan Yahuda. Makanya saudara, istilah Yahudi sekarang yang ada, ya, istilah Yahudi sekarang itu dasarnya dari mana? Itu dasarnya tidak lain adalah Israel Selatan, kerajaan Yahuda yang pulang pasca pembuangan Babel. Ya. Itu pasca pembuangan Babel. Makanya ada orang bilang bahwa Abraham itu katanya bukan agama Yahudi. Ya memang bukan agama Yahudi. Apalagi Kristen. Karena istilah Yahudi itu nanti muncul ketika masa pasca pembuangan Babel itu sampai munculnya sang Mesias. Ya. Istilah rabi-rabi, tanah kan tidak ada istilah rabi-rabi. Nah, rabi-rabi ini muncul di zaman pasca pembuangan Babel sampai di zaman Mesias. Begitu juga dengan istilah Yahudi. Yang sebenarnya istilah Yahudi itu tidak lain dari kerajaan Yahuda Israel Selatan yang kembali dari Babel. Jadi jelas Daniel pasal 9 ayat 19 mengkonfirmasi bahwa ternyata sebutannya itu bukan Yahudi. Mengkonfirmasi bahwa sebutannya itu adalah Yahudi, dari asal muasal Yahuda. Karena memang namanya diserukan atas bangsa ini, atas kerajaan Israel Selatan ini. Dasarnya adalah firmania, bukan apa kata orang. Landasannya adalah landasan teologis. Nah, yang saya ingin tekankan kepada kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita renungkan baik-baik. Ini harus menjadi perenungan kita bersama. Bangsa Israel atau yang kita kenal sekarang dengan orang-orang Yahudi, yang katanya nama kudusnya ada disebutkan atas bangsa ini. Dan atas kotanya yang disebut dengan Yerusalem, begitu spesial sebenarnya di mata Tuhan. Saya mau katakan, tegaskan sekali lagi, begitu spesial sebenarnya di mata Tuhan. Tetapi oleh karena kejahatan, oleh karena dosa, oleh karena pemberontakan mereka, saudara bisa bayangkan, kota Yerusalem itu akhirnya dihancurkan. Dihancurkan, saudara, nggak ada sisanya. Bait suci pertama dihancurkan oleh Babel, oleh Nebukadnezar. Rata, saudara. Hancur nggak karu-karuan. Padahal dulu bait suci itu dibanggakan. Sangat dibanggakan oleh orang-orang Israel. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa di bait suci itu Tuhan yang Maha Tinggi, yang disembah oleh Elohim nenek moyang mereka Abraham, Yitzhak dan Yakub, itu bersemayam, berdiam. Bait suci yang dibanggakan, yang begitu megah, kota yang atasnya nama Tuhan disebut, diserukan pun, Tuhan bisa hancurkan loh, saudara. Bait suci yang kedua pun setelah mereka bangun kembali, tahun 70 Masehi pun diizinkan oleh Tuhan, dihancurkan rata dengan tanah. Nggak ada sisanya. Orang-orang pilihan Tuhan yang saya sebut tadi, nama Tuhan ada atas mereka, yang kita kenal dengan orang-orang Yahudi, kabur, dikejar, sudah kabur pun masih dikejar. Nggak ada lagi yang tinggal di Yerusalem, kota yang dibanggakan. Bait suci yang dibanggakan tidak ada lagi. Nah, saudara, coba kita renungkan.
yang begitu spesial saja di mata Tuhan. Ketika ada ketidakbenaran, ketika terjadi penyimpangan, terjadi pemberontakan, Tuhan hancurkan. Apalagi kita bicara cuman kita tempelan ini, bangsa-bangsa goyim. Kalau kita mau pakai analogi sederhana, saudara, ya, anak sendiri saja kalau dia nakal, kalau dia salah, dia berbelok, dia membantah, dia memberontak, kita hajar. Kira-kira kalau anak yang gak jelas, yang kita pelihara, yang kita angkat sebagai anak, kita hajar apa enggak? Pasti rata-rata kita hajar lebih. Kan begitu, saudara. Biasanya, saudaraku, pasti akan mendapatkan hajaran lebih. Mendapatkan pukulan yang lebih daripada anak sendiri. Maka saudara-saudaraku, harusnya kita sebagai bangsa goyim, zaitun yang ditempelkan ini harus belajar introspeksi diri dan melihat tentang fakta yang terbuka di depan kita, yaitu bangsa Israel, orang-orang Yahudi. Ibu kotanya Yerusalem, di mana bayangkan namanya diserukan atas mereka. Tetapi diizinkan Tuhan. Sekali lagi, saudara, diizinkan Tuhan, karena kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin terjadi. Sehingga kalau kita baca Roma 11, carang-carang yang memberontak, yang tidak taat itu dia patahkan, dia ganti dengan zaitun liar. Tetapi carangnya nggak dibuang, saudara. Firman Tuhan katakan dia berkuasa untuk mengambil carang itu kembali. Tuhan punya kuasa atas yang namanya orang-orang Yahudi untuk bisa membuat mereka itu, mata rohani mereka tercelik, terbuka, sehingga mereka akan mengenal, mereka akan berseru, memanggil dia, bukan lagi dengan sebutan Adonai, tetapi berseru dan memanggil dia dengan sebutan yang benar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi jangan heran ya, saya dengar ya, misalnya saya bilang sama istri saya, waduh, sekarang katanya ada lagi muncul pengurus sinode baru, ya, rame segala macam. Kita tidak tahu kepentingan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan izinkan. Saya pernah bicara tentang yang namanya ujian dan pencobaan. Di balik ujian yang Tuhan izinkan, iblis punya kepentingan. Kepentingan Tuhan ujian itu untuk membuat kita semakin dewasa di dalam iman, semakin mengerti kehendak Tuhan. Tetapi kepentingan iblis dalam ujian itu untuk menjatuhkan kita, menggagalkan kita. Jadi ibarat kalau ujian itu naik kelas, supaya kita jangan naik kelas. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang Yahudi yang namanya saja disebutkan, nama Tuhan ada atasnya. Kalau Yerusalem, bait suci yang kudus itu, yang dikagumi oleh orang Israel, di mana Tuhan sendiri yang menaruh hatinya di sana, Tuhan bisa hancurkan, sudah. Apalagi kita yang cuman goyim,
Cuman cara liar yang ditempelkan. Jangan kita berpikir seolah-olah kita lebih spesial dari mereka. Sekali lagi saudaraku, jangan kita berpikir seolah-olah kita lebih spesial dari mereka. Maka Tuhan pun bisa melakukan itu atas usaha kita, atas pekerjaan kita. Bisa saudara digoyang. Kalau cuman goyangannya misalnya kalau gempa bumi cuman 5 skala Richter. Mungkin tidak akan sampai memporak-poranda, menghancurkan. Tapi kalau sudah skalanya di atas 7, wah, usaha kita bisa bukan cuma goyang, hancur. Begitu juga dengan keluarga rumah tangga kita. Bisa Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kalau di dalamnya ada penyimpangan, kalau di dalamnya ada ketidakbenaran, bisa. Pelayanan kita bisa. Termasuk organisasi kita sangat bisa, bukan tidak. Hanya persoalannya di balik semua goncangan, apakah 5 skala Richter, 7 skala Richter, kita tidak tahu apa yang menjadi kepentingan Tuhan. Makanya di mesbah doa kemarin saya sampaikan, ketika goncangan itu terjadi, jangan kita langsung menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan gereja, hamba Tuhan, apalagi menyalahkan Tuhan. Sama seperti Raja Ahab ketika Samaria menghadapi kelaparan yang luar biasa. Jangan. Dia beranggapan bahwa malapetaka ini sesungguhnya datang daripada Tuhan. Tuhan izinkan, ya Tuhan izinkan. Tetapi semata-mata saudaraku, di balik goncangan itu Tuhan sekali lagi punya kepentingan. Ibarat kalau kita pukul anak kita, saudara, sekeras-kerasnya kita pukul, itu hati kita ikut di sana. Ketika dia menjerit menangis, sebenarnya hati kita juga ingin menangis. Ketika dia berteriak-teriak kesakitan, hati kita juga sebenarnya sangat tersakiti. Tetapi apa boleh buat? Hajaran itu untuk mendatangkan kesadaran buat dia. Hajaran itu untuk mendatangkan keinsafan bagi dia. Supaya dia tidak melakukan kesalahan yang sama. Maka kita pun harus ibaratnya tega-tegaan. Nah Tuhan juga begitu, saudara. Ayat yang terakhir, 1 Korintus 3 ayat 11-17. Tolong Pak Rende baca. Kita lihat bahwa memang masing-masing orang itu akan diuji. Masing-masing pekerjaannya akan diuji. Persoalannya dasar kita kokoh apa tidak? Bangunan yang kita bangun ini sesungguhnya dasarnya dari apa? Bahannya dari apa? Silakan 1 Korintus pasal 3 dari ayat 11 seterusnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yeshua HaMashiach. Letakkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Yahweh akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu... Ya, sampai di situ saja. Jadi perhatikan baik-baik, saudara.
bahwa memang ujian itu akan datang. Maka seorang Daud melalui lantunan Tehilimnya, dia menyatakan kepada Tuhan, selidikilah aku dan ujilah hatiku. Mungkin di antara kita gak ada yang berani berkata seperti itu, seperti Raja Daud berkata, ujilah aku Tuhan, lihatlah hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu atau tidak. Banyak orang beranggapan gak minta diuji saja sudah diuji, apalagi kita minta uji, sombong amat. Tapi kalau kita tidak minta diuji, tidak pernah mau diuji, kapan kita naik kelasnya? Bahasa kasarnya saudaraku, kalau kita sekolah itu pasti kita akan menghadapi ujian, kecuali kita tidak sekolah. Makanya saya begitu senang sekali dengan analogi ketika kita yang namanya sekolah kehidupan. Sama seperti anak-anak atau waktu kita dulu sekolah. Waktu belajar guru kita kasih ajari. Dari yang sederhana, sedang sampai yang sulit. Kita ditemani. Ketika ada kesulitan kita disuruh bertanya. Dan guru memberikan pengertian kepada kita. Dia mengajari kita dengan kasihnya. Tetapi ketika kita masuk pada yang namanya ujian, kalau kita menghadapi kesulitan, gurunya tetap akan biarkan. Dia tidak akan mungkin bantu kita, saudara. Karena dia tahu engkau sedang menghadapi ujian. Sama dengan sekolah kehidupan. Ketika Tuhan punya kepentingan mendatangkan ujian dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita merasa seolah-olah Tuhan itu lagi kemana. Kita sudah doa, kita sudah puasa, kok tidak sembuh-sembuh, kok jalannya mentok, belum terbuka. Dari berdoa dengan nama Yesus sampai berdoa dengan nama Yeshua, kok tetap aja hidup saya begini terus dan seterusnya. Tapi saya memberitahukan kepada kita, saudaraku, saat kita menghadapi ujian, memang seolah-olah Tuhan biarkan. Tetapi sebenarnya dia sedang mengawasi kita. Dia sedang melihat kita. Pingin rasanya dia ingin bantu. Tetapi kalau dia bantu nanti kapan anak ini bisa sendiri? Akan begitu. Jadi akan diuji, saudara. Maka kita harus memiliki dasar iman yang kuat. Kita harus benar-benar berdiri berpijak di atas kebenaran yang hakiki. Bahwa dia adalah Yeshua HaMashiach, firman yang hidup. Apapun yang terjadi, kita harus tetap kokoh. Jangan pernah takut dan gentar. Tapi satu hal yang saya mau beritahukan, bahwa harusnya yang dialami oleh orang-orang Yahuda, oleh bangsa Israel, yang dialami oleh Yerusalem, itu menjadi peringatan bagi kita, pembelajaran bagi kita. Bahwa kalau itu saja, yang di atasnya nama Tuhan disebut, di mana Tuhan berdiam dan bersemayam, Tuhan bisa hancurkan. Dia izinkan semua itu terjadi. Jangan kita berpikir bahwa kita lebih spesial dari mereka, sehingga tidak mungkin hal itu akan terjadi. Nah, kalau kita senantiasa hidup berjaga-jaga, waspada, maka niscaya kita akan berupaya mengatur langkah hidup kita agar supaya kita tetap berjalan di jalan yang Bapa Yahweh kehendaki. Tuhan kiranya memberkati Midas hari ini dan memberkati kita semua. Haleluya.
Amin. Mari kita sama-sama mau datang untuk menyembah Tuhan.